Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, Brave Kids, halo apa kabar? Tentunya semuanya, halo Semafian, harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak tahu nggak hari ini, Lause Malvian sih sebenarnya agak-agak sedih gitu. Tahu nggak kenapa Lause Malvian sedih? Sedih karena teman-teman Lause Malvian seperti Lause Yunia dan juga Lause Lenlen berhalangan hadir pada hari ini. Mereka nggak bisa menemani Lause Malvian. Jadi Lause Malvian agak sedikit sedih. Tapi nggak usah sedih lama-lama ya. Karena ada apa? Karena ada Brave Kids di rumah tentunya yang pasti menemani Lause Malvian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar nggak? Ya benar dong, ya kan? Jadi Lause Malvian tidak sendirian. Lause Malvian punya teman-teman yaitu kalian semua yang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah karena itu anak-anak, yuk sekalipun kita melihat sekarang ini keadaan di Jakarta masih gak gitu baik karena ada Omikron, tapi jangan mengurangi sukacita kita. Kita harus tetap belajar bersyukur dan berterima kasih karena Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus ada dan senantiasa menemani kita. Dia menyertai hidup kita, bahkan terus memelihara kita. Karena itu yuk sama-sama, Lause Malvian mau ajak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita katakan Bapakku baik, Yesusku baik, Roh Kudus baik. Kita mau berterima kasih kepada Allah Tritunggal. Sama-sama ya. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bersama-sama mengarahkan hati kita. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan kita dalam hidup ini. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku.
Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terus ada, menjaga, memelihara, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami, agar ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak senang banget ya. Di bulan Februari kita biasanya merayakan apa nih? Atau biasanya kita suka memperingati hari apa nih? Ada yang tahu nggak? Tanggal 14 Februari. Apa? Oh iya betul. Hari kasih sayang atau hari Valentine. Besok tentunya ya. Wah, biasanya tuh ya orang-orang pada beli coklat, beli bunga. Bener nggak? Kasih bunga, kasih coklat kepada orang-orang yang mereka sayang. Entah itu papa mama, teman-teman, saudara. Bener nggak? Iya dong. Wah, pokoknya luar biasa ya. Jangan-jangan kalian juga nih udah ada yang siap-siap beli bunga, beli coklat untuk papa mama. Mau bilang I love you sama papa mama atau kakak adik di rumah. Besok tanggal 14. Bener nggak? Udah ada yang siap-siap beli coklat? Mungkin udah ada ya. Lalu sama Fian gimana ya? Ada yang ngasih coklat nggak ya? Atau ada yang kasih bunga nggak ya? Lalu sama Fian nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat bunga, nggak dapat coklat, tidak masalah. Karena ada kasih Tuhan yang sudah Lalu sama Fian terima. Kasih Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Karena tanpa kasih Tuhan itu tidak mungkin kita ini bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pasti kita lebih suka saling berantem, musuhan. Karena itu kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Lebih indah dari bunga-bunga yang ada. Bahkan lebih nikmat dari coklat yang kita terima. Karena itu yuk sama-sama dengan sukacita kita naikkan pujian yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua ya. Bunga di taman.
berpindah dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu bersyukur untuk kasih Yesus yang sudah kita rasakan dan kita terima anak-anak. Bahkan ya, kalau kalian tahu, sekalipun sebenarnya kita itu suka melakukan hal yang tidak baik. Ya, yang bad. Apakah Tuhan berhenti sayang kepada kita? Tentunya tidak. Karena Alkitab bilang bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi dia tidak akan benci kita sekalipun mungkin kita lupa melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan tetap sayang. Bahkan ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita mungkin menyanyi dengan sukacita, ataupun ketika kita sedang merenggut, nyanyinya gak sungguh-sungguh, Tuhan tetap sayang. Karena itu harus bersyukur senantiasa. Ada satu lagu baru dari Jana Alaira, mungkin anak-anak sudah pada tahu, tapi nggak apa-apa. Yang sudah tahu, nyanyi dengan sukacita sama-sama, tetap berdiri. Yang belum tahu, belajar sama-sama Lause Malvian ya. Dig, deep, dig, down, deep. Ya, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Sama-sama ya. Dig down deep and there's still more. Deep down deep is where without the floor. You love me, you love me, you love me. Who could ask for more? Sekali lagi ya. Deep down deep and there's still more. Deep down deep it's where without the floor. You love me. Daripada itu, karena kasih Tuhan sudah begitu besar buat kita semua, ya kan? Karena itu anak-anak, sebagai rasa syukur kita dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mau berikan persembahan kita ya. Tentunya anak-anak boleh scan QR code yang boleh ada di samping ini nih, oke? Kita naikkan pujian, ku beri persembahan pada Tuhan sambil memuji nama Yesus yang adalah juru selamat kita dalam kehidupan kita dengan sukaria. Kita beri persembahan kita ya. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Ku beri padamu
Biarlah bersama-sama dengan rela hati kita bawa persembahan kita ya. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Iya, kita bersukacita, bersyukur memberikan persembahan kita, dan saat ini yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan kami dengan sukacita, dengan rela hati. Tuhan terima persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk melayani Tuhan di sekolah minggu kami. Inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tiba waktu untuk kamu belajar firman Tuhan. Hal yang paling penting dan utama dalam hidupmu. Nah anak-anak, bulan Januari kemarin kalian sudah belajar dari siapa? Tokoh-tokoh perjanjian, bukan? Nah sekarang kita akan belajar selama 1 bulan bahkan 2 bulan ini tentang siapa? Tentang para hakim. Tidak semua hakim akan kita pelajari, hanya hakim-hakim yang tertentu untuk menolong kamu tahu bahwa siapa itu hakim, dan ada hakim di zaman Israel. Dan tentunya nanti di bulan Maret akan belajar tentang beberapa raja-raja yang memimpin bangsa Israel. Oke? Karena itu yuk kalian belajar dengan sungguh-sungguh supaya tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau kamu lakukan supaya kamu bisa berbuah. Ingat, kita anak Tuhan harus menghasilkan buah. Kita sudah belajar tentang 9 buah roh itu. Gimana bisa menghasilkan 9 buah roh itu? Kamu harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman-Nya. Karena Yesus adalah pokok, kita adalah apanya? Caranya. Yuk sama-sama siapkan hati, kita akan naikkan pujian ini yang mengingatkan kita untuk benar-benar berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya. Dan sukacita ya. Ikut lalu sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
sudah siap mau berbuah? Tentunya harus belajar firman Tuhan dengan setia supaya bisa berbuah. Bersama dengan siapa hari ini? Lause Andrian. Kita akan siap sama-sama ya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik Brave Kids yang ada di rumah. Waduh, senang sekali hari ini Lause Andrian boleh berjumpa dengan adik-adik semua. By the way, ada nggak yang sudah sibuk-sibuk nyiapin atau beli coklat atau bunga atau mungkin kue ya? Mungkin sekarang beli-belinya mungkin jangan-jangan lewat Instagram kali ya, atau mungkin lewat online store, atau mungkin dititipin ke mami atau papinya. Ada nggak yang sudah siap-siap beli itu? Karena kita udah mau rayain hari apa sih? Lause Andrian nggak mau bilang lah hari apa. Yang penting hari yang dimana orang bilang hari penuh kasih sayang ya. Jangan-jangan di hari itu banyak orang yang jadi manja ya, termasuk adik-adik di rumah jangan-jangan ya. Tapi ngomong-ngomong, adik-adik kasih kue dan coklat atau bunga kepada siapa? Tentu mungkin kepada mama atau papa ya. Tapi jangan cuma nyiapin itu ya, tapi kita harus nyiapin juga hati di hari ini untuk dengar firman Tuhan dan boleh mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersembahkan diri yang terbaik buat kita. Oke? Ada yang sudah siap nggak dengan firman Tuhan? Siap nggak? Atau ada yang masih linglung-linglung kali ya? Atau masih ngantuk-ngantuk nih Lause? Tapi atau mungkin ada yang sudah semangat nih. Kalau gitu adik-adik boleh duduk diam mendengar cerita dari Lause Andrian hari ini. Firman Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih kasih kami kesempatan yang sangat berharga. Kayak masih bisa hidup, masih boleh bangun, dan kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah, melalui puji-pujian, melalui doa, dan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, dan juga berkati Lause Andrian, juga buat anak-anak semua dimanapun mereka berada di rumah mereka, Tuhan juga menolong supaya mereka boleh duduk diam, serius mendengarkan, tetapi juga akan nanti melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin. Wah, nggak terasa sekarang sudah masuk di bulan apa nih? Bulan Februari ya. Dan di minggu ini kita akan mulai masuk di dalam seri Tokoh Alkitab. Tetapi secara khusus akan membahas tentang para hakim atau hakim-hakim yang ada di Perjanjian Lama. Nah, ngomong-ngomong, kenapa ya ada sebutan hakim? Jadi pada waktu itu di Alkitab di masa Perjanjian Lama, kan Alkitab kita kan ada Perjanjian yang lama, ada juga Perjanjian baru. Jadi di Perjanjian Lama ada beberapa sebutan untuk orang yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin atau menjadi penguasa di bangsa Israel. Ada pemimpin, ada yang disebut sebagai raja, ada juga nabi, tetapi ada satu sebutan yang hari ini akan kita pelajari, yaitu hakim. Seorang pemimpin, seorang yang akan berperang, yang akan menolong bangsa Israel yang Tuhan pilih di masa itu. Di masa setelah Yosua itu meninggal. Ada yang ingat ya? Ada yang ingat gak siapa itu Yosua? Yosua itu yang membawa bangsa Israel itu ya masuk ke tanah Kanaan. Kan kalau yang membawa bangsa Israel keluar siapa? Musa. Setelah Musa diganti kepada Yosua. Dan setelah Yosua mati, muncullah para hakim atau hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Ngomong-ngomong, kenapa ya Lause Andrian muncul hakim-hakim setelah Yosua meninggal? Apa yang terjadi? Coba kita buka di Hakim-Hakim. Kalau adik-adik ada Alkitab di rumah, dan Lause Andrian mau ajak kita untuk buka Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai 16. Panjang, tapi nanti Lause Andrian akan lihat mana yang akan dibaca ya. Hakim-Hakim 2 ayat 6, dari ayat 6. Lause Andrian bacain buat kita semua ya. Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Negeri itu negeri apa? Tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Karena mereka sudah menang ya melalui Yosua yang pimpin mereka. Dan bangsa itu beribadah
kepada Yosua. Dan ayat 8, dan Yosua hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Lalu Yosua dikuburkan, dan setelah itu ayat 10 bilang, angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain atau orang-orang yang muda, yang baru lahir, yang bertumbuh besar. Tetapi sayang sekali, dibilang mereka tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang jauh daripada firman Tuhan. Lalu orang Israel, kata Tuhan di firman Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal, dan mereka meninggalkan Tuhan. Jadi mereka kembali lagi menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan yang selama ini memimpin mereka, bahkan memberikan kepada mereka itu tanah Kanaan. Bisa jadi pada waktu itu jangan-jangan ada orang-orang tua yang tidak mengajarkan atau anak-anaknya tidak taat kepada perintah Tuhan. Sehingga ketika mereka menyembah berhala, Tuhan tentu kecewa. Kenapa Tuhan kecewa? Bukan Tuhan kalah bersaing dengan Allah-Allah lain, tetapi Tuhan kecewa kenapa mereka pergi kepada Allah-Allah yang mati, yang tidak sehebat dan tidak hidup seperti Tuhan yang mereka percaya. Lalu Tuhan marah dan Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang akan menjajah atau yang akan menyiksa mereka sebagai hukuman dari Tuhan. Dan ketika mereka mendapati masalah itu, mereka teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Dan karena Tuhan Allah yang tetap mengasihi orang berdosa, Tuhan memilih seorang hakim untuk dipakai oleh Tuhan untuk memimpin dan mengambil kembali bangsa Israel dari bangsa yang jahat, yang menjajah atau menyiksa orang Israel. Jadi karena dosa mereka teriak-teriak dan Tuhan memilih hakim untuk menolong mereka. Tapi pada hari ini bersama dengan Losa Andrian, kita akan belajar seorang hakim laki-laki yang bernama Simson. Waduh, kita pasti sudah kenal kali ya, atau sudah mungkin pernah dengar kata atau nama Simson. Nah, Simson ini seorang hakim yang akan memerintah kurang lebih 20 tahun lamanya. Jadi ngomong-ngomong, Simson itu hakim yang akan memimpin 20 tahun lamanya. Nah, jadi pada waktu itu kembali lagi ya, sebelum Simson lahir dan bertumbuh besar atau ada, bangsa Israel itu jatuh lagi dalam dosa. Jadi mereka itu berbuat minta tolong, Tuhan tolong, hidup udah damai, nakal lagi, berbuat dosa lagi, kena lagi. Dan pada waktu itu mereka kena lagi hukuman, dan Tuhan membiarkan mereka itu dijajah oleh bangsa yang jahat. Mereka dikurung, mereka disiksa oleh bangsa Filistin selama 40 tahun. Dan seperti biasa ketika mereka mengalami kesusahan karena mereka jauh dari Tuhan, mereka teriak-teriak minta tolong. Sama seperti kita hari ini mungkin ya, kadangkala karena kesalahan kita, akhirnya kita dapati sendiri dampak dari kesalahan atau dosa kita. Contoh, misalnya dosa-dosa kalau kita melanggar atau kita tidak memelihara kesehatan. Nah, itu karena siapa? Lalu kita teriak-teriak minta tolong ke Tuhan. Padahal salahnya kita ya. Begitupun dengan orang Israel pada waktu itu. Dan karena Tuhan, sekalipun Tuhan membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa. Dan Tuhan akhirnya menolong mereka dengan memilih hakim pada waktu itu, yaitu Simson. Nah, coba kita lihat di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Los Andrian bacain ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Los Andrian bacain ayat 2 sampai ayat yang ke-5 ya, Hakim-Hakim 13. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Orang Dan ya, suku dari bangsa Israel. Namanya Manoah, istrinya mandul atau tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, ada hadiah spesial. Pada waktu itu perempuan yang tidak punya anak, waduh susah, akan dikata-katain, akan dihina, bahkan dibilang orang terkutuk karena berdosa. Tetapi Tuhan menganugerahkan anak kepada perempuan itu. Oleh sebab itu, ini satu syarat, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang haram. Jadi ada peraturan pada waktu itu. Sebab engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu
menjadi seorang nazir Allah. Apa sih Lause artinya nazir? Secara simpel atau sederhana, nazir itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi perhatikan ya, Simson ini adalah seorang nazir yang dipilih, dikhususkan atau dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Yang akan mengalahkan dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu Lause Anden bacain ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati anak itu. Jadi Tuhan yang pilih, Tuhan yang kuduskan, yang khususkan supaya nanti Simson ini akan bertumbuh dan nanti dia akan melawan atau menarik orang Israel dari tangan orang Filistin karena dosa mereka. Ngomong-ngomong, Simson ini orang yang sangat kuat, hebat dan mampu melawan hewan buas. Ada nggak kita hari ini mampu melawan singa atau macan ya? Atau mungkin melawan, tapi kadang-kala kita kalau berhadapan dengan kelelawar mungkin, atau dengan kecoa di rumah atau dengan cicak kita udah takut ya. Atau sudah jijik ya. Atau kita mungkin orangnya takutan. Tapi Simson ini enggak, dia orang yang berani, yang kuat. Dan orang yang luar biasa dikasih anugerah oleh Tuhan. Tapi sayang sekali adik-adik, dia lupa siapa dia. Dia lupa siapa dia. Kadangkala kita juga suka lupa bahwa kita ini anak Tuhan, iya enggak? Kalau kita sudah, jangan-jangan kita baru ingat kita ini anak Tuhan kalau mau lagi ibadah, atau kalau mau gereja, atau kalau mau merayakan momen-momen tertentu, misalnya Paskah, atau mungkin Natal dan lain sebagainya. Oh, aku ini anak Tuhan, aku ini orang Kristen. Tapi kita suka lupa kalau kita anak Tuhan, sehingga kadangkala kita suka hidup sembarangan di rumah, nakal, tidak ingat sama Tuhan, tidak berdoa, lupa kadangkala kalau ibadah, bahkan mungkin menyakiti atau tidak hormat kepada papa mama, atau bahkan kadangkala kita yang sudah sekolah malah menyontek, tidak sungguh-sungguh belajar. Kita lupa kalau kita anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang benar, terang, dan memelihara kekudusan. Apa sih kekudusan Lause? Memelihara diri supaya tidak berdosa. Kadang-kala kita suka lupa ya, kita ini siapa ya. Begitupun dengan Simson, dia lupa kalau dia adalah pemimpin bangsa Israel. Harus kudus, gak boleh sembarangan hidup. Tapi dia sembarangan hidup. Dia sembarangan menyukai atau mengambil perempuan yang jelas-jelas bukan perempuan yang cinta kepada Tuhan. Waduh, adik-adik, kita ini kan manusia mudah tergoda ya. Apalagi kita mudah tergoda untuk jauh dari Tuhan. Kalau kita nggak makin hari makin dekat dengan Tuhan. Begitupun Simson, itu yang terjadi kepada dia. Nah, di Hakim-Hakim 14, itu yang terjadi kepada dia. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin, sekalipun nanti dia akan melawan dan menghabisi, tapi kacau sekali ya Simson ini, suka lupa sama diri. Kadang-kala juga kita begitu ya, mungkin juga kita orang dewasa ataupun Lause-Lause kadang-kala juga suka lupa ya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Harus menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tapi kadang-kala kita suka akhirnya terikut atau tergoda. Apalagi hari ini adik-adik suka lupa anak Tuhan sehingga kadang-kala lebih banyak main game. Bahkan bisa main game sampai lupa belajar, makan, lupa mandi, bahkan karena lebih cinta kepada game, orang tua bisa marah-marah sama kita. Ada nggak begitu? Nah, dia mengambil itu dan di Hakim-Hakim 15, Simson menunjukkan apa yang dia lakukan. Nah, adik-adik kalau sadar menunjukkan apa yang dia lakukan sebagai bentuk kekuatan dia yang Tuhan berikan. Simson di ayat 15 sekaligus melawan orang Filistin. Hakim-Hakim 15 ayat 4-8 bilang begini. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Waduh, kalau mungkin kita di rumah peliharanya bukan anjing hutan ya, anjing yang ras, yang cantik, yang gampang kita didik ya. Akhirnya anjing itu jadi sayang sama kita ya, karena anjing-anjing yang jinak. Tapi ini loh, 300 anjing hutan, diambilnya obor atau api, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di tiap-tiap 2 ekor. Waduh, pasti nyala-nyala ya di ekornya anjing itu. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang
belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istrinya Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayah. Waduh, jadi saling cerang ya. Ayat 7. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Ayat 8. Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Waduh, Simson luar biasa ya. Akhirnya dia yang juga mengalahkan orang Filistin. Bahkan coba lihat, yang tadi dia lakukan itu tidak seperti dilakukan oleh manusia biasa ya. Seperti kita, Lause Andren juga nggak mungkin bisa melakukan itu. Tapi sayang sekali, dia melakukan itu tetapi dia masih melakukan dosa. Waduh, kita nggak akan mungkin bisa sungguh-sungguh hidup menjadi anak Tuhan kalau kita masih suka tergoda kepada dosa, suka lupa siapa kita. Dan Simson melakukan dosa lagi. Ingat, pelan-pelan dosa itu akan terus menerus menjangkiti kita dan dia yang akan membuat kita jatuh. Hati-hati sama dosa. Dan Simson sekali lagi di Hakim-Hakim 16, Lause Andren bacain. Dia tergoda lagi pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, ke tempat Gaza. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, atau sundal itu artinya adalah yang gak benar, yang gak cinta Tuhan. Lalu menghampiri dia. Waduh, Simson ini ya melakukan hal yang gak benar dengan orang itu. Lalu apa yang terjadi? Waduh, Simson melakukan sesuatu yang gak benar. Dan Simson melakukan hal-hal juga yang kurang baik di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan cuma lupa diri, tetapi dia tidak meninggalkan dosa yang kedua. Dia lupa diri, kadang-kadang kita juga begitu ya. Lupa siapa kita kalau kita anak Tuhan. Tapi yang kedua, masih suka melakukan dosa, tidak takut. Nah, itu yang kedua yang kita boleh pelajari dan tidak boleh kita lakukan. Tetapi lewat Simson ini kita juga belajar kondisi bangsa Israel pada waktu itu melalui penggambaran Hakim Simson, yaitu orang-orang yang gak takut buat dosa, yang melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada gak kita begitu? Egois, maunya apa yang kita mau dituruti, padahal itu gak baik, gak benar. Padahal orang tua sudah menegur kita. Itu yang dilakukan oleh Simson pada waktu itu. Dan setelah itu dia akhirnya jatuh dan dia akhirnya sendiri yang tergoda, yang semestinya tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibilang, tapi dia katakan kepada perempuan ini, kepada perempuan yang lain yang juga menggoda dia, dan dia terjatuh dan berbuat hal yang gak benar. Sama masih di Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta, semestinya jatuh cinta lagi ya, kepada seorang perempuan dari lembah sore yang namanya Delilah. Waduh, perempuan yang gak cinta Tuhan ini. Lalu perempuan itu membujuk apa yang menjadi kekuatan Simson. Lalu Simson membohongi. Oh, lakuin ini supaya kekuatan saya itu hilang. Simson membohongi, menipu. Lalu perempuan itu terus merayu. Lah, kalau Simson itu orang yang cinta Tuhan, yang tahu itu gak benar, sudah dia langsung tinggalkan dan gak usah mendengar. Dan lebih baik dia pergi mengerjakan tugas panggilan dia sebagai hakim. Tapi dia malah tetap memberi diri. Kadang-kala kita suka begitu ya. Kadang-kala kita suka memberikan diri kita kepada dosa. Gak mau cepat-cepat untuk keluar dan berdoa minta Tuhan tolong. Atau kita kadang-kala suka bermain-main dengan hal atau kebiasaan yang buruk, yang tidak benar. Kalau kita marah, ya marah-marah aja terus. Atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Kalau malas-malasan aja terus. Nah, kalau sombong aja terus. Kalau lupa mengasihi orang tuh ya begitu aja terus. Ini juga yang dilakukan oleh Simson. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan dia mengatakan apa yang sebenarnya tidak boleh dia katakan. Dia bilang begini di Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 18. Bukannya Simson melawan orang Filistin, akhirnya orang Filistin melalui perempuan itu yang melawan dia, dan akhirnya dia kehilangan kekuatan karena Tuhan juga kecewa dengan dia. Terus Anda baca ini ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, menangis dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sebab ia mau mati rasanya. Waduh, ini orang yang lebay ya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Waduh,
Jika kepalaku kena cukur, maka kekuatan akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Lalu Delila melihat hal itu, wah ini benar nih. Dan dia bilang, dan akhirnya disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sebab datanglah kemari sebab ia menceritakan segala isi hatinya. Dan yang terjadi adalah di ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil matanya Simson dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga yang kuat dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dan akhirnya apa? Simson itu kalah dan tidak lagi punya kekuatan, dan Tuhan kecewa dengan apa yang dia lakukan. Padahal tugasnya yang lain, tapi dia melakukan yang lain. Dia tergoda kepada hawa nafsu, kepada godaan yang jelek. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sama seperti bangsa Israel ya. Mendapati hukuman karena kecerobohan. Kadang-kala kita juga suka begitu ya. Karena kecerobohan kita mendapati itu. Tetapi di poin yang ketiga, sekalipun yang pertama Simson lupa diri, kita seringkali juga lupa siapa kita, anak-anak Tuhan. Dan kedua, waktu kita lupa, kita terus-menerus buat dosa. Sama seperti Simson, terus-menerus buat dosa. Tetapi yang ketiga adalah, sekalipun begitu, tapi kita punya Allah yang tetap mengasihi kita. Allah tetap mau mendengar kata-kata dari doanya Simson, karena Allah ingin menyatakan kehendak dia di waktu itu. Adik-adik, berdoa itu adalah momen di mana kita sebagai orang berdosa boleh didengar oleh Allah. Ada tempat di mana kita bisa berdoa dan Tuhan mendengar. Sekalipun mungkin Tuhan gak mau dengar. Sekarang nih, ada gak adik-adik yang mau dengar orang yang seringkali bohong atau tipu sama kita? Mau gak kita dengar? Ya paling kita udah gak percaya ya sama dia karena tukang bohong. Begitupun sebenarnya dengan Simson. Ya sebenarnya Tuhan tidak perlu lagi mendengar kata-kata dia. Biarkan aja dia dibuat malu dan sampai mati. Tapi Tuhan masih mau mendengar doa terakhir yang dipanjatkan oleh Simson pada waktu itu. Kenapa? Karena Allah adalah pribadi yang tetap mengasihi. Begitupun kita hari ini. Kadang-kala kita sudah berdosa pun, tapi waktu kita berdoa, lihat Tuhan masih mau mendengar, mau menjawab, bahkan dia tetap masih mau mengasihi kita. Supaya kenapa? Supaya kita boleh sadar, dia Allah yang mengasihi kita. Tidak hanya kita baik-baik saja, tetapi sekalipun kita berdosa, dia tetap mau mengasihi kita karena dia mau kita kembali pada Tuhan dan menjalankan tugas kita hari ini juga sebagai pemimpin anak-anak Tuhan ya. Sebagai pemimpin atas hidup kita, juga di rumah, dimanapun, di sekolah, kita menjadi anak-anak Tuhan. Tahu panggilan kita, dikhususkan sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti Simson tahu dia nasir dikhususkan. Dan Tuhan menjawab doa Simson. Itu di terakhir-terakhir ya, di ayat 23 sampai seterusnya. Ketika mereka raja-raja orang Filistin itu kumpul, langsung Anda bacain ya. Raja-raja kota Filistin itu mengadakan perayaan di Hakim-Hakim 16 ayat 23. Mereka merayakan perayaan yang besar, korban sembelihan yang besar kepada Dagon, ini Allah berhala. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, orang memuji Allah yang mati itu, Allah berhala, sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita, itu orang Filistin. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, dia buta ya. Lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Jadi ada tiang-tiang, Simson diikat itu berdiri. Mereka ketawain Simson. Akhirnya apa? Simson dipermalukan dan Simson mempermalukan Tuhan. Karena dia, kadang-kala kita suka begitu ya. Orang-orang mungkin bilang, dia anak Tuhan, dia rajin ke gereja. Tapi kok kelakuannya begitu ya. Akhirnya tidak jadi berkat, padahal kita harus jadi berkat, dipanggil oleh Tuhan. Tetapi poin yang ketiga yang tadi Laus Andrian bilang, sekalipun begitu, Simson tetap masih dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika terjadilah itu, Simson sekali lagi memohon kepada Tuhan. Berserulah Simson kepadanya, katanya, ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang, jadi ada tiang yang besar ya. Simson juga diberikan kekuatan oleh Tuhan, sekali lagi dia punya kekuatan yang hebat yang bisa meruntuhkan
Kita bisa nggak sih meruntuhkan tiang? Nggak bisa kali ya, kita orang yang lemah ya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu bembutlah ia sekuat-kuatnya. Lalu Simson memegang itu ya, dan Simson langsung meruntuhkan. Dan maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak itu yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya. Pada waktu itu matinya itu lebih banyak dari yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi Simson melakukan hal yang besar ketika dia di akhir-akhir hidupnya. Waduh, sebenarnya sedih ya melihat kehidupan Simson ya. Tapi itulah kehidupan orang berdosa yang sebenarnya sudah dipanggil untuk menjadi berkat, tapi akhirnya malah mengabaikan. Tapi lihat, ada Tuhan yang selalu tidak pernah gagal rencana dia. Begitupun dalam hidup kita. Tetapi mari kita jangan tiru Simson, tapi kita boleh melihat dan belajar apa yang terjadi dalam hidup Simson. Sekali juga adik-adik belajar ada Tuhan yang tetap mengasihi kita, dan adik-adik juga boleh belajar hal yang simpel dari Simson. Dia masih ingat Tuhan untuk memohon dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan akhirnya orang itu bebas. Dan biarlah kita juga jangan mengulang-ulang dosa kita. Makin hari di tahun 2022 kita makin setia kepada Tuhan. Amin. Makin menjadi anak-anak brave kids yang baik kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati dan kita belajar. Ya, oke anak-anak brave kids, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kami belajar dari Simson. Kami tidak mau meniru, tapi kami juga belajar ada hal yang baik. Tapi yang terpenting Tuhan, kami belajar dari gambaran yang besar, yaitu belajar dari Tuhan itu sendiri. Yang tetap menuntun, menolong, dan tidak pernah gagal, bahkan mengasihi, bahkan tetap masih mengingat kami manusia yang berdosa ini yang kadang-kala tidak setia. Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya kami boleh hidup menjadi orang-orang yang tidak lupa siapa kami. Itu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan kami tidak lupa untuk selalu memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami yang sekolah, Tuhan tolong papa mama, Tuhan berkati juga kami. Dan Tuhan pakai keluarga kami boleh menjadi berkat, menyatakan Kristus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah-ibadah di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.
Obey your parents. God bless you. Obey your